Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita sudah mengetahui, apalagi para bobotoh, ya, penggemar yang sangat militan, ya, fanatik dengan Persib Bandung. Hasil undian di AFC Champions League 2 sudah berlangsung hari ini, tadi siang, dengan menempatkan Persib Bandung harus berhadapan dengan wakil dari Thailand, yaitu Ratchaburi. Ratchaburi sementara berada di peringkat kedua klasemen di Liga Thailand di bawah Buriram. Ya, kemarin mereka baru bisa menyelesaikan pertandingan, kalah 1-2 di kandang. Ya, itu menjadi berita bagus tentunya bagi Persib ketika mereka kalah di kandang. Tetapi tentunya ini kan tidak menjadi jaminan karena berbeda di AFC League 2 ini, ya, karena ini mempertaruhkan gengsi antara Thailand dan Indonesia. Persib itu bukan saja dari Bandung, tetapi membawa nama Indonesia, ya, wakil Indonesia, dan ini di kasta yang elit, ya. Ketika undian yang juga dihadiri oleh salah satu legenda Persib, yaitu Atep, bahwa Persib harus keluar kandang ke Ratchaburi itu pada tanggal 10 sampai 12. Itu kan leg pertama, leg kedua pada tanggal 17 19 Februari 2026. Baru bermain di Gelora Bandung Lautan Api. Bagi Persib tentunya tidak boleh kehilangan angka ketika melakoni laga tandang, ya. Dan Boyan Hodak sebagai pelatih tahu ini. Artinya yang dibidik kan ini menang. Kalau bermain imbang pun sudah bagus saya pikir. Ya, tidak kalah melawan Ratchaburi. Ya. Karena Ratchaburi ini tim yang di dalamnya, ya teman-teman, selain mereka punya pelatih yang oke juga, Wurawut Srimaka, mereka punya 4 pemain Brasil. Satu di belakang Sidley, kalau nggak salah, pemain belakang mereka. 3 pemain depan. Ya, ada Gleison Garcia, Negueba, dan juga Denilson. Ya, ada satu pemain Spanyol juga, Tanah, pemain gelandang. Dan 2 pemain asing lainnya. Jadi tetap harus berhati-hati. Karena ini tim yang oke, walaupun saya bilang mereka menempati peringkat kedua yang jaraknya jauh dengan Buriram. Tetapi tetap mereka akan mengusung target untuk bisa bagaimana menghantam Persib. Karena bermain di kandang duluan. Tentunya bagi Ratchaburi mereka ingin memanfaatkan kesempatan itu. Tapi kalau Persib bisa memenangkan laga pertama itu aman. Seperti yang mereka lakukan ketika di fase grup. Menghadapi klubnya pertama Arhan Bagus United, mereka hajar dengan 2-0 clean sheet. Balik ke GBLA, mereka hajar lagi dengan 1-0. Jadi memasukkan 3 tanpa kemasukan melawan Bangkok United. Ini juga menjadi modal kuat. Ya, karena posisi antara Bangkok United dan juga Ratchaburi itu hanya 3 poin kalau nggak salah di klasemen sementara. Kalau klubnya Asnawi, ya, Port, ya itu hanya selisih 2 poin dengan Ratchaburi. Jadi saya pikir Persib bisa, ya, tampil dengan fokus, tidak boleh pasti mungkin menganggap remeh. Ya, saya bilang tadi mereka punya pemain-pemain asing juga yang sangat bagus dan bisa menyulitkan Persib. Ya. Tapi ketika Persib sekarang ada di peringkat pertama di Liga Super, di Super League kita, mengakhiri tahun 2025, saya kira ini juga menjadi motivasi tersendiri bagi Mark Klok dan kawan-kawan di saat mengetahui hasil undian yang berlangsung tadi siang itu dengan menghadapi Ratchaburi. Karena Boyan Hodak berpikir kalau mereka ketemu dengan Pohang Steelers, ini kan akan jauh lebih sulit, wakil dari Korea Selatan. Ya, tapi Pohang Steelers akan bertemu dengan Gamba Osaka. Ini pertandingan big match yang melibatkan wakil Korsel dan wakil dari Jepang. Pemenangnya baru kemungkinan akan bertarung dengan bisa ketemu dengan Persib setelah memenangkan pertandingan melewati dulu Ratchaburi. Sementara di bawah itu kan ada Chong An dari wakil dari Vietnam berhadapan dengan wakil dari Australia, yang MacArthur. Itu yang Chong An salah satu wakil juga kan akan berhadapan dengan kita, tapi dalam undian ternyata Ratchaburi yang akan kita hadapi. Dan bagi Boyan Hodak tentunya tidak perlu khawatir gentar, ya, karena Pohang Steelers sudah kesebelah dengan Gamba, maka sekarang tetap harus fokus menghadapi Ratchaburi. Dan pertandingan kedua nantinya setelah melewati pertandingan pertama di markas lawan itu harga mati. Ya, tidak boleh apalagi kalau sudah memenangkan, lebih tenang lagi seperti ketika di fase grup kan ke Bangkok duluan, setelah mengatasi Bangkok dengan 3 poin balik ke GBL agak lebih tenang. Walaupun saat itu juga memang harus bisa memenangkan karena ada pertandingan lainnya kan di Lion City Sailors dengan Selangor yang sangat menentukan juga karena Persib saat itu kalah lawan Lion City, ya, dengan 3-2. Lain halnya kalau bisa draw sudah aman. Nah, semoga dalam pertandingan melawan Ratchaburi ini agak berbeda, lain dan dengan kedalaman skuad yang oke bagi Persib, saya rasa
Persib bisa mengatasi Ratchaburi, ya. Tetapi tetap itu saya bilang tadi, harus betul-betul mewaspadai, ya. Jangan lengah, tapi kalau mereka masih punya Federico Barba yang kemarin mendapatkan gelar Man of the Match melawan PSM yang menang 1-0 di GBLA, saya rasa pertahanan Persib sangat kuat. Dan ini bagi Ratchaburi, bagi Worawut Srimaka, pelatih dari Ratchaburi, tahu bahwa Persib punya pertahanan yang sangat kuat. Salah satu tim yang hanya kemasukan 10 gol sejauh ini dengan 24 memasukkan. Jadi liga itu sangat baik. Ya, pertahanan dengan Barba dan Matricardi bergantian, tentunya Matricardi bisa ada Julio Cesar yang bisa masuk sebagai super sub, kan ini sangat sangat kuat ya kalau bisa dikatakan untuk pertahanan, dan itu akan dihadapi oleh Gleison, Garcia, Denilson, Negueba, 3 pemain Brasil tadi yang saya bilang di awal. Nah, kita juga kan punya pemain-pemain Brasil yang bagus, Berginho, ya, William Barros, ya, Ramon Tanque. Ini kan pemain-pemain yang baik yang ada di Persib dengan kedalaman yang oke, dipimpin oleh jenderal lapangan tengah Tom Hayes yang mengatur ritme permainan, dibantu Mark Klok, ada Lucho di sana, ya, Luciano Goicoechea. Ini kuat lini tengah ya bagi Persib sampai ke depan. Tentunya tinggal di depan bagaimana Boyan melihat siapa yang akan dimainkan lebih dulu, Ramon atau Andrew Jung yang kemarin bisa menentukan kemenangan Persib lawan PSM. Ya, beruntung bagi Persib punya 2 striker yang semua bisa dimainkan kapanpun. Tergantung siapa yang fit, yang bugar untuk dimainkan dengan lawan, disesuaikan dengan karakter lawan yang akan dihadapi. Karena kalau di depan itu dengan Julian Barros dan Berginho juga sudah menjadi kombinasi yang sangat baik. Di belakang pun banyak opsi yang bisa dilihat. Karena kemarin juga Kakang bermain. Di saat Putros tidak ada, Kakang masih ada Dewa juga yang bisa bermain. Eliano bisa didorong lebih ke tengah ketika Mark Klok tidak ada, ya, ada di bench dan masuk di babak kedua memang. Tapi itulah opsi-opsi yang bisa dimainkan karena Eliano bisa bermain di beberapa posisi, kiri, kanan, tengah, dan ini menguntungkan tentunya bagi Persib Bandung. Ya, kita akan nantikan duel di fase gugur untuk bisa menentukan langkah Persib untuk melaju sampai ke 8 besar di zona sebelah. Ya, karena kalau bisa menang, mungkin kemungkinan saya bilang tadi kan Gamba atau Pohang Steelers yang akan dihadapi, atau siapapun itu, Mika Arthur, Chong An juga harus dihadapi. Tidak perlu takut dengan kualitas yang ada saat ini di tubuh Maung Bandung. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini karena Persib juga kan masih akan fokus sebelum sampai di bulan Februari di ACL itu harus menyelesaikan 2 pertandingan sisa kan di Super League. Ada Persik Kediri tanggal 5 bermain di Kediri, tentunya sebelum balik dalam sebuah laga yang boleh dibilang sebagai El Clasico melawan Persija di GBLA. Nah, pada tanggal 11 itu. Setelah itu kalau dapat 6 poin tetap ada di atas, tetap dingin di puncak klasemen, baru bisa berkonsentrasi untuk bisa menghadapi di ACL2, karena ada 2 pertandingan juga di bulan Januari 2026 yang menanti Persib, PSBS dan juga Persis Solo yang ada di sana. Ya, dengan sekarang sangat konsisten bermain dan sudah memimpin klasemen, tentunya Persib tidak ingin turun lagi ke bawah, tetap akan bertahan di atas. Dengan saya, Muhammad bicara. Ciao.